Halo teman-temanku semua, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja meskipun musim pandemi belum berakhir sampai dengan saat ini dan kita belajarnya masih daring. Teman-teman jangan bosan karena kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan yang terjadi. Meskipun daring, kita bisa memperoleh pengetahuan dengan berbagai cara karena teknologi sudah semakin canggih, sudah semakin maju. Nah, perkenalkan, saya Dewi Ratnasari Rambu. Saya mahasiswa aktif semester 5 program studi pendidikan fisika dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi materi, yaitu materi tentang gelombang. Dan di sini saya membahas materi gelombang bunyi serta penerapannya atau aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, kapan dan dimanapun kita berada, kita tidak terlepas dari yang namanya bunyi. Misalnya bunyi musik, bunyi kendaraan, bunyi air terjun, dan masih banyak lagi. Nah, teman-teman tahukah bahwa setiap bunyi atau suara yang kita dengar itu termasuk dalam gelombang? Nah, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa bunyi dan suara yang kita dengar itu benar-benar sebuah gelombang? Caranya tidak sulit. Pasti dari teman-teman ada yang suka bermain piano, dan mungkin ada juga yang tidak suka, tapi setidaknya sudah pernah mendengar bunyi piano. Nah, pada saat teman-teman atau pada saat kita mulai menekan nada di tuts-tuts piano tersebut, coba teman-teman dekatkan sebuah garpu tala pada piano tersebut. Pasti garpu tala tersebut akan bergetar. Nah, mengapa garpu tala tersebut bergetar? Itu karena gelombang itu merupakan sebuah getaran yang merambat. Nah, sehingga bunyi yang terdengar itu merambat ke dalam medium berupa garpu tala. Nah, tidak hanya itu saja, dengan memanfaatkan karakteristik dari gelombang, terciptalah teknologi yang dapat membantu pekerjaan manusia. Kemudian kita akan masuk pada klasifikasi gelombang bunyi. Suatu bunyi dapat didengar oleh manusia karena memiliki 3 hal, yaitu adanya sumber bunyi, kemudian adanya medium merambat bunyi, dan yang ketiga itu adanya frekuensi yang berada antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Itu merupakan gelombang audiosonik dan biasa didengar oleh manusia. Tetapi tidak hanya manusia saja, semua makhluk hidup juga dapat mendengar suatu bunyi. Nah, berdasarkan frekuensinya, gelombang bunyi dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu ada infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Nah, infrasonik ini merupakan bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Nah, bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti jangkrik, laba-laba, anjing, dan lumba-lumba. Nah, kemudian yang kedua ada audiosonik. Audiosonik ini merupakan bunyi yang memiliki frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh manusia. Kemudian yang ketiga ada ultrasonik. Ultrasonik ini merupakan bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz, dan ini dapat didengar oleh hewan seperti kelelawar dan lumba-lumba. Gelombang bunyi juga termasuk gelombang mekanik, di mana gelombang mekanik itu gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat. Nah, medium merambatnya dapat berupa zat padat, zat cair, dan zat udara. Gelombang bunyi ini dapat merambat di dalam ruang hampa udara. Hal ini disebabkan karena maksudnya gelombang bunyi tidak dapat merambat di dalam ruang hampa udara karena disebabkan kecepatan perambatan gelombang bunyi pada zat padat lebih cepat dibandingkan gas atau udara. Contoh gelombang bunyi yang merambat melalui zat padat itu yaitu pada saat kita bermain telepon kaleng bersama teman kita. Kemudian gelombang bunyi yang merambat melalui zat cair itu berupa air, raksa, helium cair, dan masih banyak lagi. Nah, teman-teman, kita akan masuk pada aplikasi gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
dengan memahami karakteristik dari gelombang bunyi, para ilmuwan fisika dapat membuat teknologi yang membantu pekerjaan manusia. Contohnya ada sonar, ultrasonografi, dan ekokardiografi. Berikutnya kita akan masuk pada teknologi sonar. Nah, teknologi sonar digunakan untuk sistem navigasi dengan bunyi pantul ultrasonik. Pada perangkat kamera juga berguna untuk mendeteksi jarak benda yang akan difoto. Pada kendaraan mobil dapat digunakan untuk mendeteksi jarak benda-benda yang ada di sekitar mobil dan pengukuran kedalaman laut. Nah, sonar untuk mengukur kedalaman laut diletakkan di bawah kapal. Prinsip kerja sonar ini adalah berdasarkan pemantulan gelombang ultrasonik. Sonar memiliki dua bagian alat yang memancarkan gelombang ultrasonik yang disebut dengan transmitter atau emitter, dan alat yang dapat mendeteksi datangnya gelombang pantul atau gamma yang disebut dengan sensor atau receiver. Nah, gelombang ultrasonik dipancarkan oleh transmitter atau pemancar yang diarahkannya ke sasaran, kemudian akan dipantulkan kembali dan ditangkap oleh pesawat penerima. Kemudian yang kedua itu ultrasonografi atau USG. Nah, ultrasonografi ini adalah teknologi yang digunakan untuk mencitrakan bagian dalam tubuh manusia. Biasanya kalau ibu-ibu hamil, kalau mereka penasaran dengan bayi atau janin yang ada dalam kandungan mereka, biasanya mereka bilang USG. Nah, USG ini digunakan untuk melihat perkembangan janin dalam kandungan. USG memiliki 3 bagian utama, yaitu transducer, monitor, dan mesin USG. Nah, prinsip kerja dari ultrasonografi ini menggunakan konsep pemantulan bunyi, yaitu transducer ditempelkan pada organ yang ingin dilihat citra bagian dalamnya. Nah, di dalam transducer terdapat kristal yang dapat digunakan untuk menangkap gelombang yang disalurkan. Lalu, gelombang yang diterima ini masih dalam bentuk gelombang pantul, sehingga kristal mengubah ke dalam bentuk gelombang elektronik, lalu masuk ke mesin USG. Nah, sehingga data elektronik tersebut diubah menjadi data gambar yang ditampilkan ke monitor. Kemudian yang ketiga itu ada ekokardiogram. Nah, ekokardiogram adalah teknologi yang dapat digunakan untuk mengukur kecepatan aliran darah. Kecepatan aliran darah diukur menggunakan efek Doppler. Bunyi ultrasonik diarahkan menuju pembuluh nadi dan pergerakan gelombang bunyi tersebut mengikuti kecepatan aliran darah. Nah, teman-teman, dari beberapa penjelasan tadi, teman-teman sudah bisa memahami konsep gelombang bunyi. Dan ternyata dengan memahami konsep dasar dari suatu materi yang kita pelajari, kita dapat memahami prinsip-prinsip kerja teknologi yang ada di sekitar kita. Dan berikutnya kita akan masuk pada contoh gelombang bunyi melalui percobaan berikut. Di sini saya sudah menyiapkan 2 buah gelas yang sudah terisi air, yang dimana yang satunya diisi dengan setengah dan yang satunya diisi penuh. Dan di sini saya siapkan sendok untuk memukul kedua gelas ini untuk mendengar bunyi yang dipantulkan. Ini gelas yang terisi penuh. Sekali lagi. Nah, dari percobaan ini terdengar perbedaan bunyi dari kedua gelas, di mana gelas yang terisi setengah bunyinya lebih nyaring dibandingkan yang isinya lebih banyak. Nah, mengapa demikian? Karena pada gelas yang airnya setengah memiliki lebih banyak ruang terisi udara, sehingga pada saat gelas ini dipukul bunyinya lebih nyaring daripada gelas yang isinya penuh. Mungkin demikian penjelasan materi terkait materi gelombang bunyi.
dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari dan sudah dilakukan percobaan. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman, dan juga dari percobaan atau penjelasan materi terkait gelombang ini banyak kesalahan dan kekeliruan, mohon dimaklumi. Terima kasih.